Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman, pada kesempatan ini kita akan tetap membahas tentang persoalan hukum atau hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum. Eh, Pasal 183 KUHP mengatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, hakim itu dalam menjatuhkan putusan atau pidana pada seseorang itu, dia wajib uh, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Nah, dari dua alat bukti yang sah tadi, hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana itu memang benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelaku. Dalam hal ini, teman-teman, kita akan membahas tentang apa-apa saja alat bukti dan apa uh, juga yang dikatakan barang bukti. Nah, masalah alat bukti, KUHP itu sudah mengatur pada pasal 184. Alat bukti yang sah itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, eh, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, alat-alat bukti tersebut haruslah didapatkan eh, hakim pada saat persidangan. Keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa itu yang menjadi alat bukti itu yang diterangkan di muka persidangan. Jelas. Lalu apa kaitannya dengan barang bukti? Memang benar pada pembukaan tadi hakim itu tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan tindak pidana itu berdasarkan barang bukti. Akan tetapi barang bukti itu perlu sebagai pendukung alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya, supaya hakim mempunyai keyakinan bahwa benar-benar tindak pidana itu ada dan telah terjadi. Nah, KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian barang bukti, tetapi secara implisit kita bisa melihat barang bukti ini apa yang dikatakan barang bukti itu bisa kita lihat di dalam pasal 39 dan 40 KUHP. Pasal 39 KUHP itu, ini saya baca saja uh, ayat satunya, yang dapat dikena penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. D. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Lalu dalam pasal 40 KUHP, dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Nah, jelas kalau kita melihat pasal 39 dan pasal 40 itu kan barang bukti itu berupa benda yang ada hubungannya terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka atau oleh terdakwa. Kita ambil contoh, misalnya apa saja barang bukti itu berupa apa. Kita
ambil contoh di dalam tindak pidana pencurian. Misalkan dalam melakukan tindak pidana pencurian itu tersangka atau terdakwa menggunakan kunci palsu untuk memasuk ke suatu tempat atau ke rumah. Nah, kunci palsu itu bisa disita sebagai barang bukti. Lalu hasil dari misal tindak pidana pencurian tadi, misal uang atau barang-barang lain, itu juga bisa disita sebagai barang bukti. Nah, misalkan dalam melakukan tindak pidana pencurian tadi, mereka menggunakan alat lain, misalnya untuk memecahkan kaca, misalkan menggunakan kayu. Kayu itu juga bisa dipergunakan uh, barang bukti. Fungsinya tadi jelas untuk mendukung uh, alat-alat bukti di persidangan. Jadi jelas teman-teman ya, kalau barang bukti ini berbentuk benda, berwujud. Nah, jadi itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberi pemahaman walaupun sedikit kepada kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.